Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat malam. Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show. Di mana di edisi hari ini kita akan bicara soal peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-59 yang baru saja dilaksanakan pada 10 Desember 2024. Tentunya bersama dengan PJ Bupati Tapin, yakni Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Assalamualaikum Pak, selamat malam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini pertemuan kita untuk kesekian kalinya ya Iya, Pak ya. Mbak Hari Tia. ini kita akan bicara soal hari jadi. Kalau kita lihat, kita flashback dulu nih. Pak Syarifuddin kan dulu dilantik pada tanggal 20 September 2023 Iya, bersama juga dengan PJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga PJ Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut, Tanah Laut, Bapak iya. Samsir begitu. Seperti apa Pak ketika terpilih dan kemudian dilantik? Misi apa yang dibawa untuk Kabupaten Tapin Pak? Kita yang jelas kita sudah melanjutkan program-program yang sudah dilakukan Mhm. oleh Kepala Daerah terdahulu, Ya. Pak Arifin Arfan. Nah, kita karena juga ada program-program nasional Mhm. seperti stunting, Baik. inflasi, Mhm. kemiskinan. Nah, itulah program-program yang kita angkat dalam rangka sebagai penjabat bupati kemarin. Mhm. Apakah angka stunting juga di Kabupaten Tapin termasuk yang tinggi, Pak? Alhamdulillah ketika awal-awal itu lumayan tinggi Mhm. dan alhamdulillah berkat kepala daerah yang dulu itu stunting kita mendapat penghargaan Oke. dari pemerintah pusat di mana kemarin itu diserahkan oleh Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Mhm. Amin di Istana Merdeka kemarin. Jadi alhamdulillah tingkat penurunannya cukup cukup signifikan dan juga kita mendapat penghargaan dalam hal pemberian makanan tambahan. Mhm. Berarti apresiasi setinggi-tingginya begitu ya untuk Iya, Kabupaten Tapin karena iya, mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden Wakil tadi Presiden. diinikan ya, Pak. Kalau kita bicara soal Hari Jadi Tapin, Pak, yang ke-59 tahun, yakni menuju Tapin yang lebih inovatif, harmoni dalam keberagaman. Agama. Seperti apa memaknainya nih, Pak? Gini, kita kemarin itu kan berdekatan dengan pilkada. Baik. Nah, makanya dengan tema itu bahwa setelah pilkada, siapapun pemenangnya, kita Mhm. tetap bersatu. Mhm. Bagaimana kita dalam rangka memajukan daerah kita ke arah yang lebih baik. Mhm. Makanya walaupun dalam keberagaman, kita tetap harmonisasi itu tetap kita jaga Mhm. persatuan, kesatuan, dan lain sebagainya dalam rangka kita memajukan daerah kita di Tapin ini. Artinya Tapin, masyarakat Tapin atau masyarakat Binuang dan sekitarnya Iya. begitu, masih tergolong yang situasi aman kondusif Pak saat pilkada kemarin. Seperti apa Pak kalau kita ulas sedikit begitu? Alhamdulillah kita tarik ke belakang waktu Mhm. pileg. Waktu pileg kita pemilihan legislatif dan juga presiden, tingkat partisipasi kita cukup lumayan tinggi, Berapa angkanya Pak? 90,3. Itu bukan cukup tinggi tapi sangat tinggi Pak Sangat ya. iya. Jadi untuk Mendekati di angka Kalimantan Selatan 100% kita ya. sudah Mhm. dan alhamdulillah juga kemarin itu 02 sebagai pemenangnya. Mhm. Nah, kemudian kita tarik ke pilkada, Baik. partisipasi masyarakat juga lumayan tinggi, Mhm. 83% Mhm. lebih itu. Nah, jadi alhamdulillah dari dua pasangan ini kemarin itu dah Pak Haji Yamani Ya. sama Pak Juanda mendapat perolehan yang cukup lumayan tinggi Mhm. yaitu 73%. Baik. Jauh begitu ya dengan Iya, lawannya. iya. Nah, kalau kita lihat apa mungkin di sini peran PJ Pak untuk meningkatkan partisipasi pemilih karena kalau dari pileg saja angkanya tinggi, apalagi yang baru saja kita laksanakan pilkada, Pak. Apa mungkin sinergi dengan instansi terkait, Pak? Kita melibatkan semua stakeholder yang ada Mhm. di daerah, kita koordinasi dengan Ya. Forkopemda, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita Mhm. juga para kepala desa Mhm. bahwa silahkan untuk datang ke TPS, Mhm. silahkan untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing dalam rangka kita memilih pemimpin kita yang terbaik. Mhm. Gitu. Ternyata dia direspon baik begitu Alhamdulillah ya. itu masyarakat cukup antusias, itu dibuktikan dengan 83% partisipasi Mhm. masyarakat di atas nasional dan juga provinsi. Baik, karena kalau kita lihat di skala Kalsel saja masih 60%-an begitu Iya, ya, belum sampai angka 83% seperti di iya, Kabupaten Tapin, bahkan 93% begitu iya, untuk pileg dan pelegnya. juga pilpres. Kalau kita lihat keberagaman sendiri Pak, dari segi suku, dari segi pendidikan dan lain sebagainya, seperti apa di Kabupaten Tapin? Kita ada di bawah Kesbangpol itu Mhm. ada forum kebangsaan. Baik.
Jadi dari beberapa suku itu tergabung dari kebangsaan itu. Nah, juga FKUB, Ya, Forum koordinasi umat Umat beragama. Beragama, juga kita sangat sering melakukan pertemuan, diskusi, juga dalam rangka kita menghadapi situasi di masyarakat bagaimana supaya nyaman, tenang, dan kita sama-sama lah melaksanakan ibadah bagi yang beragama, dan juga bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati antar suku yang ada di Kabupaten Tapin. Baik, apa rasanya menjadi PJ, Pak? Karena kan kalau kita lihat, Bapak sebelumnya adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi Bapak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapin nih, Iya, Pak. Cerita sedikit nih, Pak, sebelum kita bisa bicara soal hari jadinya iya. tersendiri nih, Pak. Memang kita tidak menyangka. Ya, Memang ada jenjang usulan itu dari DPRD Kabupaten Tapin, baik. kemudian juga dari Gubernur, Mhm. dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada dari DPRD 3 orang, Ya. kemudian dari Gubernur 3 orang, dan juga Kemendagri 3 orang. Nah, alhamdulillah Kabupaten Tapin salah satunya kita Ya. yang diusulkan. Kemudian juga provinsi juga salah satunya kita juga yang diusulkan. Nah, alhamdulillah dari Kemendagri juga yang ditunjuk untuk Tapin yang di-SK-kan adalah alhamdulillah kita sendiri pulang kampung. Oh, pulang kampung. Berarti Bapak Syarifudin asli warga Tapin ya, Pak? Iya. Oke. Itu jadi makanya pulang kampung ke Tapin. Mhm. Tapi nanti akan berakhir begitu ya, Pak, ya, di Iya, Februari Februari insyaallah setelah 2025. MK memutuskan semuanya, maka nantinya itu akan ada pelantikan kepala daerah yang definitif nantinya. Baik, nanti sebelum kita di akhir segmen nanti ya, Pak, di saat closing saya akan menanyakan apa mungkin pesan Bapak kepada yang baru saja terpilih dan tentunya akan dilantik di Februari 2025. Kembali ke hari jadi nih, Pak, ke-59. Apa yang mungkin berbeda, Pak, dari peringatan-peringatan sebelumnya? Kita menampilkan kemarin itu bagaimana pembangunan yang sudah kita lakukan, program yang kita lakukan, dan juga kita menghargai kearifan lokal. Oke. Juga kita bagaimana mengangkat keagamaan kita, karena Tapin adalah sebuah daerah yang cukup agamis. Baik. Nah, makanya kita kemarin itu ketika dalam rangka menyambut hari jadi Tapin ke-59, kita kemarin mendatangkan Habib Ja'far dari Jakarta. Nah, itu dalam rangka memberikan ceramah rohani kepada masyarakat Tapin. Yang mana paginya juga kita menampilkan juga untuk para ibu-ibu kegiatan keagamaan juga. Baik, Jadi, apa itu, Pak? ya sama. Jadi ceramah agama yang disampaikan kebetulan Habib Ja'far dengan istri beliau Umi Sipa sama-sama seorang penceramah agama. Dan mubalik. Dan alhamdulillah untuk yang wanita, untuk ibu-ibu Umi Sipa, istri Habib Ja'far. Untuk yang laki-lakinya malam hari, dan juga untuk umum itu Habib Ja'far Shadiq Al-Idrus Al-Atas itu. Baik, berarti arahnya lebih pada momen keagamaan untuk betul. masyarakat Tapin. Apakah mungkin juga, Pak, masyarakat Tapin ini mayoritasnya juga Muslim, begitu? Kalau kita Alhamdulillah. lihat dari sosok yang pulang kampung ini ya. Iya. Alhamdulillah mayoritas Tapin ini Muslim. Sehingga cocok ketika ada perayaan peringatan hari jadi ini diisi dengan keagamaan. Kalau dari sisi budayanya nih, Pak, ada yang menarik, Pak, dari peringatan hari jadi Tapin? Kita Tapin dulu dikenal dengan panting, kemudian japin, Baik. dan juga banyak budaya-budaya kita yang dulunya cukup familiar di masyarakat. Nah, makanya kita juga mengangkat budaya-budaya, seni budaya yang ada di Tapin, kita hidupkan kembali. Supaya masyarakat tahu ya, Iya, apalagi anak zaman now mungkin sudah lupa atau mungkin sudah tidak tahu ya, Pak, ya, betapa banyaknya, betapa kayanya Kabupaten Tapin akan seni dan budayanya nih, Pak. Kita masuk sedikit kepada program-program. Tadi sudah diulas bicara soal stunting, kemiskinan, dan lain sebagainya. Apa saja nih program yang sudah dilaksanakan PJ selama masa kepemimpinannya nih, Pak? Iya, kita di samping program-program nasional yang kita angkat dalam rangka mengelola pemerintahan di daerah, ada yang hal kita juga bagaimana memperhatikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dengan program home care. Bagaimana kita memperhatikan kesehatan. Jadi para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dokter dan perawat datang ke rumah
memeriksa kesehatan beliau. Sehingga kita mengharapkan karena peranan tokoh-tokoh agama ini sangat penting bagi masyarakat kita. Karena kalau kita sekolah mungkin cepat mendapatkan sarjana, tapi kalau ulama sangat berat. Nah, jadi makanya kita memperhatikan kesehatan beliau. Makanya kita program home care itu. Jadi kunjungan mana yang terdekat. Jadi masing-masing kecamatan itu yang menghandlenya adalah dinas puskesmas masing-masing. Oke. Gitu. Berarti mereka datang ke Rumah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat masyarakat itu dalam rangka pemeriksaan kesehatan. Oke. Gitu. Kita akan membahas Pak bicara soal home care di segmen selanjutnya. Apakah juga menyasar dengan masyarakat secara umum nih Pak? Bagaimana dari dunia kesehatan di Kabupaten Tapin? Usai jeda tetap bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program The Talk Show di segmen kedua masih bersama dengan PJ Bupati Tapin, yakni bicara soal peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-59 yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024. Dan pada hari ini kita juga akan bicara bagaimana sih peran serta dari masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan juga program-program yang telah dilaksanakan oleh PJ Bupati Tapin, Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Langsung saja nih, home care. Ini yang mungkin yang bikin tertarik adalah fokus kepada tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Iya. Seperti apa Pak sistem home care ini sendiri? Tadi kan disebutkan puskesmas yang mendatangi orang-orang tersebut. Silahkan Pak. Jadi kita mendata tokoh-tokoh agama yang ada masing-masing kecamatan. Nah, juga tokoh masyarakat. Nah, itu setelah itu kita anggarkan di Dinas Kesehatan. Nah, makanya setiap bulan itu selalu kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, kalau mereka pun perlu nantinya dirujuk ke rumah sakit pun tentu semua biaya sudah kita siapkan. Baik, ini pemeriksaan kesehatan secara berjenjang atau memang ketika ada yang sakit, Pak? Tidak, artinya rutin. Oke. Jadi kita karena home care ini bagaimana kunjungan kesehatan ke masing-masing tokoh agama dan masyarakat, jadi itu rutin. Jadi kita semua kita periksa. Apakah mulai denyut jantung, nadi, sebagainya, sampai darah, juga kolesterol dan sebagainya, ada kita periksa. Nah, kalau ada darahnya naik, dikasih pencegahan dan dikasih obat dan sebagainya. Gitu. Berarti memang screening dulu begitu ya, tidak harus menunggu sakit, tapi caranya mengontrol begitu ya. Kesehatan. Inilah bukti PJ Bupati Tapin yang benar-benar katakanlah memberikan keberkahan begitu ya Pak ya kepada para tokoh agama, kemudian juga tokoh masyarakat. Apakah ada kemungkinan Pak untuk bergeser kepada masyarakat umum Pak program tersebut? Kita ada namanya program pusat OHC. Apa itu? Jadi semua, alhamdulillah kita untuk OHC ini 98%. Jadi mereka yang punya KTP Tapin berobat di rumah sakit itu gratis. Jadi yang menunjukkan KTP Tapin itu insya Allah dilayani dengan baik. Dan sudah connect dengan BPJS. Baik. Seandainya ada warga yang stay di sana Pak, tapi tidak KTP di sana, berarti tidak bisa menikmati fasilitas tersebut, sementara Pak? Tidak bisa. Nah, itu kan. Karena sementara kita dalam HC itu yang punya KTP Kabupaten Tapin, dan ini hanya menunjukkan nomor KTP sudah connect dengan BPJS. Baik. Jadi khusus untuk warga Tapin, yang berKTP Tapin khususnya begitu ya. Kalau dari dunia pendidikan sendiri nih Pak, adakah mungkin program-program khusus? Sebelum ke dunia pendidikan, kita mungkin dalam rangka kita menginflasi. Baik. Di mana Tapin dikenal dengan cabai hiungnya. Nah, itu kan dikenal dan juga sudah ada produk nasional yang sudah memasok produk cabai hiung ini untuk saus. Oke. Di mana kita memprogramkan karena cabai rawit ini salah satu pembuat inflasi kita lumayan tinggi. Oke. Nah, makanya kita ketika awal bagaimana kita di samping ini sebagai ikonnya Tapin dari si cabai rawit itu, kita programkan masing-masing rumah itu nanam itu. Oke.
Di samping untuk Mhm. mengenalkan cabai hiung juga untuk menekan inflasi di Mhm. daerah kita. Sehingga tidak repot-repot, kan kita tahu bagaimana orang masyarakat kita suka yang pedas. Ya. Tanpa katanya ada tanpa lombok itu belum lagi. Nah, itulah Ya. kita program seperti itu. Nah, dan maka kita di samping kita masyarakat juga budayakan cabai hiung, Mhm. tapi juga program dalam rangka menekan inflasi. Mhm. Salah satunya ada cabai ini yang cukup berpengaruh terhadap inflasi kita. Baik, satu rumah harus satu Iya, tanaman minimal cabai ya ini, cabai Pak. itu. Apakah memang bibitnya sudah disediakan dari instansi terkait, Pak, atau memang harus beli dulu nih, Pak? Jadi itu ada program dari Dinas Pertanian. Jadi Oke. semua dikasih Mhm. gratis dan dibagikan kepada masyarakat itu. Jadi Mhm. silakan untuk menanam sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi, tidak Mhm. perlu beli-beli lagi, kan sudah Mhm. ada tanaman. Baik. Nah, itu kan. Karena kita tahu juga ya Pak, ada di momen-momen tertentu begitu harga cabai ini yang Iya, melonjak naik, kemudian baik. juga bahkan mau tidak mau masyarakat juga harus beli karena sebagai sebuah kebutuhan begitu. Iya. Seperti apa kalau dari segi distribusinya, dari segi pemasaran dan lain sebagainya, agar memang cabai hiung ini bukan hanya terkenal di tingkat lokal saja, bahkan harus nasional yang lebih luas lagi, Bapak? Iya. Memang kemarin itu cabai hiung ini sudah mendapat pengakuan dari Menkumham. Oke. Jadi apa yang disebut dengan indikatif geografis. Mhm. Jadi ada pengakuan, makanya itu hakinya itu orang lain tidak bisa lagi mengklaim itu Mhm. adalah cabai hiung ini adalah miliknya Tapin. Oke. Nah, makanya kita membudidayakan itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk investor Mhm. datang untuk dalam rangka memperluas arealnya dan juga permintaan pasar. Oke. Selama ini pasar kita belum bisa memenuhi permintaan pasar karena lokasinya yang masih terbatas. Mhm. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai masuk beberapa investor dalam rangka untuk mengembangkan cabai hiung ini. Mudah-mudahan ke depan itu masyarakat pun lebih banyak lagi menanam cabai ini karena kalau kita lihat secara ekonomisnya sangat menjanjikan dan sangat Mhm. menguntungkan. Baik, supaya suatu saat supply dan demand-nya pas ya Pak ya, Iya, yang secara dibutuhkan dan juga permintaan, diminta ini iya sesuai dengan betul. kebutuhan pasar. Heeh. Kalau dari pendidikan seperti yang saya sounding di awal tadi, Iya, seperti apa Pak programnya sudah terjalankan? kita juga dalam hal pendidikan bagaimana memperhatikan, kita juga minta kepada dinas pendidikan itu mendata Mhm. bagaimana ruang kelas itu mana yang rusak, mana yang masih baik, sehingga dapat kita lakukan, diprogramkan dalam rangka perbaikan. Dan juga kita mengharapkan masyarakat untuk bersekolah. Mhm. Karena secara kita lihat indikator keberhasilan Baik. dalam dinas pendidikan itu, bagaimana kita supaya orang masyarakat itu usia sekolahnya lebih banyak. Mhm. Kemudian juga lama sekolah. Mhm. Makin banyak orang bersekolah dan juga lama sekolah, maka tingkat pendidikan kita lebih baik. Memang sementara ini kalau kita lihat di Tapin ini masih rata-rata lama sekolah itu masih di antara 8 sampai 9 tahun. Jadi Oke. ya sampai tingkatan kelas 3 SMP lah. Mhm. Nah, kita harapkan nantinya ke depan itu masyarakat kita tuh tingkat lama sekolah itu ada lulus tahun. Minimal dia sudah menyelesaikan sekolah menengah atas. Nah, itulah kita berharap bagaimana kita mendorong dengan melibatkan para stakeholder, apakah itu tokoh masyarakat, kemudian juga tokoh agama, Mhm. kemudian juga ada Dewan Pendidikan dan lain sebagainya. Dan maka kita meminta kepada masyarakat supaya orang tuanya menyekolahkan anak-anaknya. Minimal itu kita sampai SMA ya. SMA gitu. Baik. Karena kalau dulu mungkin iya ya Pak ya, wajib belajar 9 tahun. 9 Tapi tahun. kalau zaman now mungkin wajib belajar sudah 12 12 tahun ya. tahun. Bahkan harus lebih ya Pak Lebih ya, itu. untuk mencapai sarjana yang lebih Sarjana. tinggi Lebih lagi tinggi lagi begitu. gitu. Nah, di sana kan kalau masyarakat Tapin bukan hanya masyarakat yang perkotaan Pak, Ya. tapi juga ada masyarakat pinggiran, masyarakat pedesaan dan lain sebagainya. Seperti apa Pak agar memang program-program yang disampaikan tadi bisa sampai kepada masyarakat ya? Apakah mungkin ada pembeda dan lain sebagainya? Pak Syarifudin. Kita tidak ada pengkhususan, tapi semua kita berlakukan sama. Mhm. Di mana kita memperhatikan infrastruktur. Ya. Apakah itu bangunan maupun infrastruktur jalan. Mhm. Nah, inilah karena infrastruktur jalan ini bukan saja dalam rangka kelancaran apakah itu bersekolah, tapi juga dalam hal ekonomi. Ya, betul. Jadi membawa
produk-produk dan juga hasil-hasil olahan atau hasil-hasil kebun, hasil pertanian sebagainya dalam rangka membawa hasil itu supaya lebih lancar. Nah, makanya juga kita memperhatikan infrastruktur jalan, makanya kita sering itu naik trail ke Supaya lebih desa-desa, ini apa ya, lebih cepat lebih sampainya. tahu apa permasalahan, apa kendala yang ada di masyarakat pedesaan dan juga yang lebih jauh lagi. Dan juga kita melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di desa dalam rangka mengembangkan supaya dengan mengangkat potensi ini itu akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Iya. Apakah itu wisatanya, apakah itu pertanian maupun yang lainnya. Nah, inilah kita coba dengan masyarakat diskusi supaya meningkatkan ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian. Supaya kebangkitan ekonomi di daerah Ekonomi di tersebut. daerah. Ketika Bapak sudah sounding bicara soal wisata, saya tertarik nih Pak, karena Bapak juga backgroundnya adalah Kepala Dinas Pariwisata. Untuk di Kabupaten Tapin, apa yang ditonjolkan Pak? Kita kemarin dalam Geopark kemarin itu ada 3 yang bagian dari Geopark. Alhamdulillah Geopark kita mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya. Nah, di Tapin itu ada Gua Batu Hapu. Kemudian di sisi budaya ada Masjid Keramat Al-Mukarramah di Bunuh Halat. Yang mana itu setiap tahun itu bagaimana orang Mbak Ayun Maulidnya itu ribuan yang datang. Nah, inilah juga bagian dari budaya masyarakat religi itu. Dulu awalnya Mbak Ayun ini kan untuk anak yang baru lahir. Tapi sekarang ada sampai tertua Sekarang juga sampai ada yang ya Pak ya? tua-tua juga ikut. Karena mereka itu menurut kepercayaan mereka. Ada hajat sebagainya, sehingga dari hajat itu kalau sudah hajatnya terkabul sebagainya mereka akan Mbak Ayun. Makanya bukan saja anak-anak lagi sekarang, tapi orang-orang tua pun sudah mulai banyak. Kadang-kadang orang tua lebih daripada anak-anaknya. Karena sebagai bentuk kecintaan kepada budaya begitu, atau mungkin ada hal-hal yang menurut mereka itu sesuai begitu Pak ya dengan kesakralan mereka, percaya mereka di masjid itu, sehingga mereka dalam hajat. Baik, kita jeda dulu Pak, masih ada 2 segmen lagi nih, di mana kita juga akan menanyakan seperti apa suka dukanya menjadi PJ, begitu ya, boleh ya Pak ya? Karena mungkin tidak semuanya ini pasti senang Pak, pasti ada yang dukanya juga. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program The Talk Show. Di segmen ketiga masih bicara soal peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-59 tahun 2024 tentunya. Masih berbicara dengan PJ Bupati Tapin. Langsung saja nih Pak, kalau kita bicara soal program lagi, saya ingin fokus kepada stunting nih. Karena kan kemarin juga sudah dapat penghargaan. Apakah sekarang programnya masih berlanjut Pak? Atau seperti apa? Apalagi kalau kita kaitkan dengan ramai kan pemberitaan saat ini makan bergizi gratis, terima kasih Pak Prabowo dan lain sebagainya. Silahkan Pak. Kita sebelum ini makan bergizi gratis yang diprogram oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, sebelumnya kita sudah melaksanakan pemberian makanan tambahan. Apa saja Pak? Jadi dengan masyarakat, dengan para balita yang kita berikan makanan tambahan, makanya kita alokasikan anggaran itu dalam rangka kemarin itu program nasional adalah stunting, dalam rangka mencegah stunting kita. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, alhamdulillah Tapin ini menurun drastis dalam hal stunting. Nah, makanya kita kemarin mendapat apresiasi dari Wapres, itu mendapat penghargaan dari dimana penyerahan itu dilakukan di Istana Wakil Presiden gitu. Sebuah kebanggaan dan apresiasi setinggi-tingginya Pak ya untuk menurunkan angka stunting yang memang tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa saja mungkin Pak penghargaan-penghargaan selama ini didapatkan Tapin, khususnya menjadi kado spesial di hari jadinya ke-59 tahun? Iya, kita juga sebelumnya mendapat penghargaan dari Menkumham, juga dari Lingkungan Hidup Adipura. Yang lebih sangat penting adalah bagaimana Tapin itu selama 10 kali berturut-turut itu WTV. Dalam hal pengelolaan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Itu. Nah, inilah suatu hal yang sangat baik bagaimana kekompakan dari masing-masing
mulai dari Pak Sekda, kemudian juga para asisten, staf ahli dan kepala SKPD, bagaimana meningkatkan kinerja dan juga bagaimana koordinasi dan juga kolaborasinya sehingga alhamdulillah kita mendapat apresiasi yaitu wajar tanpa kunjung itu. Selama 10 tahun 10 tahun berturut-turut berturut-turut begitu itu. ya Pak ya. Iya. Salah satu yang menarik tadi bicara soal dari dari lingkungan hidup, yakni penghargaan Adipura. Adipura kan biasanya identik dengan kebersihan nih Iya, Pak. Seperti lingkungan. apa mungkin kalau di Kabupaten Tapin sendiri nih Pak Ya untuk alhamdulillah masyarakatnya? kita ada di Tapin itu ada Mhm. di lingkungan hidup itu ada yang para karyawan Mhm. yang apakah itu namanya outsourcing dan Baik. juga para PTT dalam rangka mereka sudah pagi-pagi sudah melakukan kegiatannya di Mhm. tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah mereka alhamdulillah kebersihan kita mendapat apresiasi Mhm. awalnya dan juga kita sekolah-sekolah yang di perkotaan dan juga di kecamatan juga memperhatikan sisi kesehatan lingkungan ini Mhm. dalam rangka menjaga kebersihan dan hasil penilaian alhamdulillah kita mendapat apresiasi dalam penghargaan Adipura itu. Baik, karena mungkin agak susah ya Pak ya kalau dari kebersihannya. Iya, Bagaimana mungkin membentuk pola pikir masyarakat Pak, budaya masyarakat yang katakanlah suka kebersihan, kemudian juga membuang sampah pada iya, jam-jam yang memang sudah ditentukan kan agak sulit Pak. Seperti iya. apa di Kabupaten Tapin? Yang jelas kita selalu memberikan himbauan dan setiap kali Mhm. ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat selalu tidak sungkan-sungkannya selalu kita mengingatkan. Mhm. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Kadang-kadang juga ada diberikan kebersihan dan sebagai daripada iman. Mhm. Nah itu kan. Jadi itulah kita menghimbau kepada masyarakat. Mudah-mudahan memang kita eh kalau kita lihat banyak kadang-kadang sampah sebagainya, tapi coba kita selalu kita ingatkan Mhm. bagaimana saling menjaga kebersihan mulai dari lingkungan rumah dulu. Iya. Itu kan. Bagaimana kita menjaga kebersihan itu. Nah, mudah-mudahan ini juga terus kita jaga tanpa ada lomba, ada pertandingan atau apa Mhm. sebagainya, terus kita gaungkan kebersihan ini. Betul, saya sepakat itu Pak. Karena biasanya itu ya ada juga memang orang-orang yang hanya ikut lomba begitu Iya, bersih lingkungannya, iya, tapi setelah lomba pasar berantakan dan iya, lain sebagainya. ada. Tapi di kabupaten tidak ya Ya Pak ya. mudah-mudahan kita Tetap seperti harus tidak ada. membudayakan Tidak membudayakan kebersihan kebersihan karena itu kebersihan adalah sebagai sebagian dari dari iman. iman. Jadi imannya dipertanyakan nanti kalau kotor begitu ya Pak ya. Nah, itu. Kalau suka dukanya menjadi PJ nih Pak, seperti apa? Apalagi ini kan detik-detik mau berakhir Iya, jabatannya di Februari nanti. yang Kalau jelas sukanya dulu Pak. kalau sukanya mungkin Mhm. semuanya banyak ya. Oke. Salah Yang satu yang paling menarik Pak. yang jelas kita bagaimana kita program-program ini bisa diterima oleh masyarakat Mhm. dan juga bisa didukung oleh semua para pemangku kebijakan di daerah Baik. itu, mulai para tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga para rekan-rekan, Mhm. apakah itu sekretaris daerah, para kepala SKPD dan semua Forkopimda dalam rangka kita menjalin kerjasama bagaimana kita masyarakat kita itu pertama itu kondusif. Iya, welcome begitu ya? Iya, itu yang perlu yang kita lakukan. Makanya kita selaku sering kita melakukan koordinasi dengan Forkopimda, dengan para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan semua kepala SKPD kita selalu kita koordinasi dalam rangka kalau ada permasalahan kita bicarakan sama-sama. Mhm. Itu kan. Sehingga sesuatu itu kalau kita komunikasikan insya Allah itu tidak ada yang tidak bisa. Mhm. Semua bisa. Semua bisa dengan mediasi ya, Pak, Iya, ya? itu Nah, aja. kalau dukanya nih, Pak? Kalau dukanya Jangan bilang rasanya, tidak ada ya, Pak, ya? Pasti ada ya, Pak, ya? tapi kalau kita ya alhamdulillah dukanya karena kita alhamdulillah mereka bisa menerima kita. Mhm. Kebetulan kita juga Orang sana ya, Pak, ya? lama di situ mulai SD, SMA sampai SMA kita dan bekerja pun kita di Tapin. Mhm. Nah, alhamdulillah sudah
kenal lah, Menyatu. menyatu dengan masyarakat. Jadi tidak ada dukanya ya Pak ya? Insya Banyak Allah. sukanya. Mudah-mudahan nanti Pak ya. Iya. Baik, kalau kita bicara soal pemanfaatan teknologi dan informasi nih Pak, seperti apa mungkin pemerintah Kabupaten Tapin untuk memanfaatkannya nih Pak, baik dari segi digital dan lain sebagainya. Ini kan juga penting untuk mempublikasi apapun yang telah dilakukan oleh teman-teman instansi terkait dan juga dari pemerintahnya sendiri, Pak Ya. Saifudi. Kebetulan kita kan ini ada juga dari Kominfo, Mhm. di mana kita manfaatkan dalam rangka mempromosikan dan juga mengenalkan daerah kita, apapun hasil potensi-potensi yang ada di daerah kita selalu kita munculkan, kita publikasikan. Apalagi sekarang ini sangat mudah untuk Mhm. publikasi dengan Iya. adanya media sosial, Mhm. apakah itu Instagram, kemudian Facebook dan sebagainya, dan juga dari media elektronik, apakah televisi, itu sangat mudah bagaimana kita menampilkan potensi-potensi, sehingga inilah kita bagaimana menunjukkan potensi ini, jadi potensi lah menjadi bernilai. Apalagi daerah kita di Tapin itu ada kerajinan-kerajinan, apakah itu purun, Iya. kopiah jangang seperti saya pakai ini, Oke. itu kan, dan juga ada sasirangan, Hmm. dan juga alam sebagai daya tarik orang untuk datang. Jadi kebetulan kita orang pariwisata, bagaimana kita mengenalkan destinasi-destinasi wisata dan juga potensi-potensi yang lain supaya orang lebih mengenal Tapin lebih jauh lagi. Lewat media sosial tentunya Pak, Iya. dan juga media mainstream. Nah, apakah memang PJ Bupati Tapin salah satu orang yang legowo Pak terhadap sebuah kritik dari masyarakat? Silahkan Pak. Iya. Karena kan kalau kita lihat media sosial saat ini kan mudah sekali untuk mengkritik atau menyampaikan lewat aplikasi-aplikasi tertentu. Kalau Bapak sendiri seperti Kalau apa? kita sangat terima kasih karena kita merasa diri kita tidak sempurna. Oke. Pasti banyak kekurangan-kekurangan. Nah, itulah kita dari kritikan itulah kita tahu di mana kekurangan kita. Kita kalau memang itu positif, kita terima dan kita perbaiki. Karena semua kan tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, dari kritikan, dari masukan-masukan sebagainya, ini sangat baik. Dan ini juga kita bisa menerima bahwa inilah apa yang dimaui masyarakat. Nah, ini kan suatu hal yang sangat baik. Jadi kita tidak menyatakan atau apapun yang kita lakukan itu adalah baik. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau sebagainya. Nah, dari masukan-masukan, kritikan dan sebagainya itulah kita tahu bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi terima aja begitu Pak Iya. ya, ketika ada kritik kalau memang sudah sesuai itu bisa diperbaiki, dievaluasi Iya. begitu ya. Memang ada Pak orang-orang tertentu yang tidak bisa dikritik karena menganggap semua programnya, semua jabatan itu sudah benar. Nah, kalau kita lihat tantangan Pak, adakah tantangan-tantangan tersendiri Pak dalam penerapan program sejauh ini? Atau anggaran dan lain sebagainya? Memang kita bagaimana kita meyakinkan hal-hal suatu program itu kepada masyarakat itu ada proses. Ya. Misalkan kita bagaimana, seperti salah contoh adalah bagaimana kita mengembangkan Tabihyung. Ya. Nah, ini kan perlu kita bagaimana kalau kita kelola secara profesional, secara baik, ini akan memberikan suatu nilai bagi kita. Keuntungan di sisi materi juga. Nah, kita juga sekarang ini di Tapin ini juga mulai kita mengembangkan apa yang disebut dengan kopi. Nah, kopi sekarang ini ada kopi Hatungun, kopi Batung. Nah, ini juga kita mulai kita kenalkan, di mana kita waktu dalam rangka hari jadi kemarin kita juga melaksanakan lomba. Baik. Para barista kah namanya tuh? Nah, itu dalam barista. hal mengolah kopi dengan bahan bakunya adalah kopi Tapin. Khas Tapin berarti Iya. Pak? Oke. Jadi secara Kalimantan Selatan kemarin kita kenalkan supaya mudah-mudahan nantinya kafe-kafe, kan masyarakat ini sudah orang senang dengan minum kopi. Nah, itulah makanya kita lomba kemarin dari Dinas Pertanian, jadi bahan bakunya adalah kopi dari Tapin. Dan alhamdulillah itu kekhasan kopi Tapin itu sangat beda dengan kopi yang ada yang lain. Nah, inilah kita juga mengenalkan potensi-potensi yang ada di tempat kita itu melalui kegiatan kita seperti tadi lomba barista tadi. Baik, sayangnya kopinya tidak dibawa ke studio kita ya Pak ya. Oh, kalau tadi awal kita bawa itu Oke. namanya. Mungkin lain kali. Lain kali ya Pak ya, biar memang
masyarakat Banjarmasin juga bisa mencicipi kopi khas Mencicipi dari khas Tapin. dari Kita Tapin jeda itu. dulu. Masih ada segmen selanjutnya di mana kita akan menanyakan seperti apa peran serta masyarakat. Karena kan kita tahu pelaksanaan atau peringatan Hari Jadi ini sudah usai. Iya. Apalagi sebentar lagi juga ada pelantikan bupati terpilih. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show di segmen terakhir atau segmen keempat. Masih bicara soal peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-59 tahun 2024 dan masih bersama dengan PJ Bupati Tapin, Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Langsung saja Pak, kalau kita lihat memang Kabupaten Tapin ini dikenal oleh masyarakat bukan hanya lokal atau juga nasional lewat event-event yang sudah terselenggara. Silahkan Pak, event apa saja biar masyarakat juga lebih melek begitu terhadap Kabupaten Tapin. Iya. Kemarin dalam rangka menyambut atau peringatan Hari Jadi Tapin itu ada seri ketiga rally Oke. nasional di mana alhamdulillah kita karena mempunyai pembalap yang Handal ya. nasional handal, Haji Raihan Parisa, kemarin alhamdulillah beliau juara nasional. Jadi kita sebagai tuan rumah dan dia juga sebagai di Tapin juga dinobatkan sebagai pembalap nasional. Nah, di lain juga kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam olahraga itu. Di samping rally juga ada gas track, ada motocross di mana pembalap nasional juga datang ke Tapin di Binuang kemarin sirkuitnya. Nah, dalam kegiatan budaya juga kita alhamdulillah ada kegiatan namanya KEN, Karisma Event Nusantara. Itu adalah kegiatan yang ada pada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nah, dari hasil kurasi itu Tapin ada menampilkan yang disebut dengan Ruwai Rindu Meratus. Apa itu Pak, adalah Ruwai Rindu Meratus? semacam kearifan lokal dari masyarakat Dayak. Ketika panen itu sebagai rasa kegembiraan, mendapatkan hasil yang berlimpah sebagainya, maka melakukan semacam ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini mengangkat kearifan lokal. Nah, di sana bukan saja kearifan lokal, tapi juga banyak diskusi-diskusi dan juga banyak kegiatan-kegiatan seni yang ditampilkan. Dan bukan saja dari Tapin, tapi sampai Kalimantan Tengah juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi kemarin itu ada 110 Karisma Event Nusantara yang disebut oleh kementerian. Salah satunya adalah Ruwai Rindu Meratus yang di Tapin. Berarti mereka menampilkan kebudayaan aslinya ya untuk dipertontonkan kepada masyarakat secara luas begitu. Adakah event-event lain, MTQ dan lain sebagainya? Kemarin kita juga melaksanakan MTQ tingkat provinsi. Alhamdulillah kita sebagai tuan rumah itu mendapat hasil yang cukup baik. Jadi secara keseluruhan kita ada peringkat 4. Dan kita memberikan semacam bonus juga. Baik. Jadi juara-juara itu diumrahkan kemarin. Oke. Nah itu, jadi juara-juara 1 yang di MTQ tingkat provinsi yang tuan rumahnya Tapin, kemarin kita juga memberikan bonus di samping hadiah yang sudah disediakan, juga kita memberikan bonus kepada mereka yang juara untuk umrah. Rewardnya Pak ya, Iya. untuk terus katakanlah berlatih dan terus berlatih dan bisa menjadi contoh juga ya Pak ya bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam memberikan motivasi yang lain lah. Ya, MTQ yang lain gitu. Apa yang ingin disampaikan Pak ke masyarakat Tapin, karena kan kalau momen perayaannya kan sudah usai, tinggal menjalani lagi, nanti ketemu lagi di tahun 2025. Apa yang ingin disampaikan nih Pak kalau kita kaitkan juga dengan mendukung program yang sudah dijalankan ini? Kita bagaimana kita pembangunan yang sudah ada, bagaimana kita meningkatkan apakah itu sumber daya manusia dan juga bagaimana kita meningkatkan potensi-potensi yang ada di tempat kita supaya mempunyai nilai. Karena apa? Kita Tapin ini dikenal dengan kerajinan, terkenal dengan kopinya, tadi juga cabai hiungnya, banyak potensi lain yang bisa kita kembangkan. Tinggal kita bagaimana mengolah potensi-potensi ini menjadi nilai.
Dan tidak kalah penting juga kita mempunyai budaya-budaya dan alam kita yang tidak kalah dengan tempat lain yang bisa untuk mendatangkan orang untuk berwisata datang ke tempat kita. Karena kan makin banyak orang datang, mungkin nantinya ada kulinernya, Iya, kemudiannya ada fashionnya, oleh-olehnya juga oleh-olehnya ya. sebagainya, karya khas kerajinan. Nah, itu bisa kita kenalkan kepada masyarakat luas sebagai oleh-oleh. Nah, Mhm, untuk bisa dibawa pulang sebagainya. Nah, makanya dari event-event yang sangat besar seperti Bayun Maulid, mhm, kemudian haulan-haulan, iya, apa itu Datu Sanggul, mhm, Datu Kabul, dan lain sebagainya, juga itu banyak mendatangkan orang datang ke tempat kita. Malah kita juga mempunyai bendungan Tapin. mhm. Nah, sebagai suatu destinasi wisata bagi masyarakat bukan saja Bau Tapin, tapi juga Kalimantan Selatan bahkan nasional. Baik. Gitu. Nah, untuk kita kan sudah tahu pilkada sudah usai ya Pak Iya, ya, dan kemarin juga tanggal 9 Januari 2025 sudah diplenokan begitu iya. siapa yang terpilih. Apa mungkin yang ingin disampaikan kepada yang terpilih ini nih Pak? Yang jelas kita mengucapkan selamat kepada Pak Haji Yamani Mhm, SHKMM dan Pak Haji Juanda yang sudah eh, terpilih mhm. mempunyai suara terbanyak dan kemarin sudah diparipurnakan Yuk. sebagai Bupati Wakil Bupati Tapin untuk periode 2025-2030. Nah, beliau sudah menyampaikan visi misi dalam rangka mengembangkan Kabupaten Tapin ke depan. Nah, mudah-mudahan semuanya ini memberikan suatu keberkahan bagi kita semuanya. Mhm. Kebetulan juga Pak Haji Yamani, beliau dulu mantan Ketua DPRD. Baik. Jadi sudah dikenal oleh masyarakat, Mhm, begitu juga dengan Pak Juanda. mhm. Nah, itulah mudah-mudahan ini eh, dalam rangka membangun Tapin lebih baik dan lebih maju lagi. Baik, karena mungkin masa jabatan PJ ini akan berakhir di Februari. Ya. Apa mungkin komitmen dari Bapak selaku warga asli Kabupaten Tapin nih Pak? Silahkan. Yang jelas kita tetap walaupun kita setelah berakhirnya tugas jabatan sebagai Mhm, penjabat bupati ini kembali ke provinsi, kembali ke ya apakah itu dinas pariwisata maupun yang lain, tetap kita dengan daerah tetap kita apapun yang bisa kita lakukan untuk Tapin lebih baik lagi juga terus. mhm. Apa mungkin harapan untuk Kabupaten Tapin di usianya yang ke-59 tahun ini Pak? Yang jelas Tapin lebih berkembang, lebih Mhm. dikenal, dan juga orang banyak datang ke tempat kita. Baik, sehingga memberikan efek domino yang positif ya Pak ya, dari segi Benar. ekonomi kepada masyarakatnya. Terakhir Pak, closing statement dari talk show kita hari ini dengan tema peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-59. Silahkan Pak. Iya, kita mudah-mudahan dengan adanya kemarin itu memperingati eh, Hari Jadi Tapin ke-59, Mhm. di mana kita dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dan juga eh, lebih bagaimana nantinya menghasilkan atau potensi yang kita kembangkan di daerah lebih bernilai. Baik, terima kasih Bapak PJ Bupati Tapin Muhammad Syarifudin MPD yang sudah berhadir ke studio Duta TV pada malam hari ini akan bicara tema yang sangat menarik yakni peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapin yang ke-59. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak ya, selamat Hari Sama-sama. Jadi begitu Kabupaten Tapin. Semoga tadi sesuai harapan semakin berkembang, semakin dikenal cabai hiung dan juga kopinya Kopinya. tadi semakin mendunia. Iya. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.